ini lagi dikerjain nih, demonstrasi kontekstual, pengembangan visi penggerak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini lagi sibuk apa sih? Demonstrasi kontekstual. Kan bentar lagi nih due date-nya. Udah beres. Insya Allah sih kalau punya saya tinggal posting lah. Foto udah. Alhamdulillah udah Pak, barusan aja Pak. Oh iya, terkait aksi nyata ini gimana ya kita rencana untuk membuat aksi yang 1.3 itu? Apa kita kolaborasi aja Pak menentukan visi sekolah pilih yang terbaik? Masing-masing visi gitu ya, Iya. kita dikumpulin, terus nanti disatuin, terus kita lihat visi sekolahnya gitu. Aku sih idenya bagus. Sebenarnya tinggal kita bisa berkolaborasi apa enggak itu kan tergantung nanti dari ini juga ya, dari kita masing-masing. Boleh nggak seperti itu? Tapi bentar dulu biar ada panatnya juga, biar komunitas CGP-nya juga hidup juga nih. Iya. Nah itu Pak Napi. Sebentar. Sibuk Pak Nafi mah. Iya sibuk PPD. Udah apa nih? Udah beres PPDB-nya? Lumayan sih, agak senggang karena hari ini hanya beberapa yang diverifikasi. Kira-kira ada apa? Ini teman-teman tadi ada usulan untuk yang aksi nyata. Kan kita mau garap aksi nyata nih yang 1.3. Gimana kalau kita collab? Kalau saya sih boleh-boleh aja. Ya soalnya kan itu kan menyangkut visi kita semua, sedangkan kita kan berasal dari satu sekolah. Kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa, karena yang akan kita bahas kan sama sebenarnya ya. Soalnya di LMS itu juga kan dibahas tuh, ini bukan sekedar tugas gitu, tapi memang diimplementasikan di sekolah. Boleh. Kan pas tuh kalau kita collab. Siap ya, collab ya. Boleh. Tapi udah dapat izin dari PP-nya dulu belum? Sebaiknya kita konfirm dulu ya kali ya, udah PP Iya Pak ya. masing-masing. Nanti ya Pak ya hubungin. Iya, coba. Boleh. Saya WA Bu Dian dulu. Saya WA Bu Niswa. Saya mah Pak Arif aja yang mewakili. Oh iya, kalau kata Pak Arif ini boleh sih, cuma katanya nanti dari sisi pelaporannya tetap harus dengan versi yang masing-masing gitu. Berarti kalau saya sama Bu Evan udah dapat izin, bisa nih kita berdua collab, tinggal Pak Napi sama Bu Evan gimana? Nanti ya, boleh saja. Bu Opa udah diizinin belum sama Bu Niswa? Ini ada nih jawaban dari Bu Dian. Tapi gimana itu? Baik Pak, boleh. Silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Semangat, nggak apa-apa. Kolaborasi dengan yang lainnya, bisa. Nanti juga Bu Evan nih. Iya nanti. Pak nih dijawab alhamdulillah. Waalaikumsalam katanya. Boleh karena masih satu sekolah, jadi visi pilih yang terbaik aja. Jadi silakan sesama CGP satu sekolah berbarengan. Deal tuh. Siap, berarti bisa collab kita nih ya. Boleh. Nah, berarti kita setelah ini kita yang pertama kepala sekolah dan teman-teman peserta CGP, rekan-rekan saya juga di sini kebetulan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP SMP Negeri Cilegon yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih sudah bisa silaturahmi di ruangan ini, ya tentunya komunikasi dalam rangka kegiatan aksi nyata Iya. yang dijadikan tugas sebagai salah satu tugas di Diklat CGP ini ya. Nah, saya selaku Kepala sekolah dan teman-teman CGP semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Ini bukan sama sekali menggurui ya Pak ya, Ya. tapi kami sekadar menginformasikan, sharing apa yang kami dapat dari Diklat CGP. Jadi memang kesempatan ini pada saat ini kami memang mendapat tugas bagaimana agar visi sekolah ini sudah bagus sih, cuman kami mencoba memperbaiki dan mudah-mudahan Proses itu kan lebih ke melihat kekurangannya untuk diperbaiki. ya, Nah kalau di sini kita menggunakan filosofi inquiry apresiatif. Nah. Inquiry apresiatif itu pendekatan yang lebih melihat apa sih potensi yang dimiliki sekolah. ya Bisa dibalik. dibalik jadi bukan kekurangan bukan tapi kekurangan, menggali tapi apa yang kelebihan memang yang dibutuhkan. sudah kita punya
dikembangkan lagi gitu. Kalau kemarin kan kita fokus sama kekurangan tuh si EDS tuh, kalau kita ingat dulu rapat mutu segala itu ya. Kalau di inquiry apresiatif ini kita justru fokusnya pada potensi yang kita punya, itu dikembangkan lah. Makanya kemudian dari itu adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini kemudian diturunkan ke dalam metode Bagja. Jadi ada nanti lebih detail lagi akan dijelaskan sama Wujud apa itu metode Bagja. Prakarsa perubahan yang kita buat dari visi sekolah itu tersebut, warga sekolah memiliki perilaku berakhlak mulia, kemudian tangguh, berbudaya hidup sehat dan peduli lingkungan, serta berprestasi berdasarkan impact dan impact. Itu prakarsa perubahan yang didapat dari visi. Kemudian apa sih menggunakan teori tahapan Bagja? Bagja itu kan berasal dari B, akronim ya Pak ya. B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Jadi yang didapat dari prakarsa perubahan ini ada pertanyaan yang dihasilkan. Berpikir berbasis aset yang mengapresiasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai kekuatan, bukan berkutat pada apa yang tidak dimiliki. Ya. Jadi kesimpulannya seperti yang dijelaskan di awal sama Bu Eva tadi Pak. Jadi peran kepala sekolah di sini lebih ke penyelaras sekolah, koherensi perbedaan konteks tadi. Mungkin saya punya kelebihan ini, Bu Opa punya kelebihan apa, Bu Resa punya kelebihan. Nah itu yang diselaraskan sama, biar tidak ada yang menonjol satu, biar kita bisa kolaborasi bersama. Intinya di situ sih sebenarnya tujuan kita di sini, merumuskan visi di sini. Kemudian tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Cilegon, Bapak Muhatta, dan teman-teman guru dan seluruh keluarga sekolah. Mudah-mudahan ini sedikit memberi pencerahan ya, walaupun hari juga sudah cerah banget ya, tapi mudah-mudahan ini sedikit saja memberi pencerahan bagaimana sebenarnya kami memang diberi tugas di Diklat merevisi visi sekolah. Intinya merevisi itu nggak terlalu jauh sih sebenarnya, karena memang hampir sama. Jadi awalnya kalau kami boleh cerita tuh kami punya tugas masing-masing membuat visi sekolah, kemudian kami kolaborasikan, semua isinya hampir sama, kemudian kami selaraskan dengan visi sekolah. Nah, di sini kami menganalisa berdasarkan metode inquiry apresiatif. Kalau dulu membuat visi sekolah berdasarkan EDS, kalau yang ikut berembuk waktu itu EDS itu evaluasi diri sekolah, jadi fokusnya pada kekurangan sekolah, mutu rapot dan sebagainya yang 5 standar itu ya, 8 standar itu. Kekurangannya apa, kemudian kita angkat menjadi visi. Nah, kalau di inquiry apresiatif ini lebih fokus pada potensi apa yang dimiliki sekolah, itu yang kita kembangkan. Dan di inquiry apresiatif ini kemudian keluarlah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini adalah kemudian kita breakdown menjadi kerangka kanvas Bagja. Bagja itu kalau bahasa Sunda mah bahagia gitu ya. Jadi memang dari situlah keluar beberapa hasil yang akhirnya ketemu visi revisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Ibu CGP SMP Negeri 11 Cilegon dan Bapak Ibu pengembang kurikulum dan Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 11 Cilegon. Yang selanjutnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Arif dan teman-teman, bahwa teman-teman CGP ini mempunyai tugas ya, awalnya individu tetapi ini kolaborasi dalam rangka yaitu revisi visi dan misi. Nah, ini bertepatan dengan menjelang tahun ajaran baru dan kebetulan juga hari ini kita sedang melaksanakan PPDB. Jadi insya Allah kita besok pengumuman di gelombang yang pertama. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman CGP ini, beliau merevisi tentang visi misi sekolah atau visi misi SMP Negeri Cilegon.
Nah, kalau Bapak Ibu lihat apa yang ada di layar tidak jauh berbeda, ya. Tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Eva bahwa yang awalnya skupnya kecil menjadi meluas kayak global, yaitu perubahan di berperilaku hidup sehat menjadi berbudaya hidup sehat, dan berbudaya lingkungan itu direvisi menjadi peduli lingkungan. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya ikuti 3 hari yang lalu, bahwa SMP Negeri Cilegon ini ditunjuk sebagai SMP yang akan menjadi binaan sekolah sehat. Jadi sekali lagi ternyata ini bukan lomba sekolah sehat, ya. Jadi hanya binaan sekolah sehat. Di mana binaan sekolah sehat ini di kurun waktu kurang lebih 1 tahun, dari awal tahun ajaran baru ini nanti sampai dengan Desember lah. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan revisi daripada visi SMP Negeri Cilegon yang dilakukan oleh teman-teman CGP ini, ya tidak jauh berbeda dan bahkan agak sinkron. Kenapa? Karena di tahun ajaran nanti kita akan dijadikan sekolah binaan, sekolah sehat oleh Dirjen Pendidikan, ya, melalui Provinsi Banten, kurun waktunya 1 tahun. Nah, ini justru teman-teman CGP memberikan kontribusi kepada SMP Negeri Cilegon yang tentunya, ya, ada tujuannya itu dalam rangka untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri Cilegon. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu CGP dan kepada Bapak Ibu pengembang kurikulum dan Bapak Ibu Dewan Guru serta tata usaha. Kita menerima baik apa yang disampaikan atau apa yang menjadi tujuan. Jadi sekali lagi bukan memang mengganti atau merubah, tetapi memang merevisi, menyempurnakan. Nah, berbicara menyempurnakan tentu dari yang baik menjadi yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Yang lain mungkin mau menambahkan, Bu Resa, sedikit. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencermati tadi dan ngobrol sedikit dengan Pak Budi secara lebih mendalam tentang perubahan visi ini, ya sebenarnya sih tidak berubah ya Bapak Ibu. Kalau dari rumusan yang awal, memang yang kita fokuskan adalah tujuan kita untuk 1 tahun ke depan, dimana waktu kita merumuskan visi tersebut yang sedang kita jalani adalah berperilaku hidup sehat sebagai sekolah sehat dan menuju ke adiwiyata mandiri, dimana kita sebelumnya juga sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata, sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional, sehingga mau kita lanjutkan sampai menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Makanya selalu kita sematkan di visi sekolah kita tentang berbudaya lingkungan. Tadi sudah ngobrol sedikit dengan Pak Budi bahwa mungkin redaksi berbudaya lingkungan itu agak ambigu gitu, karena berbudaya itu kan yang berbudaya orangnya, berbudaya lingkungan itu apanya, orangnya ngapain lingkungan gitu kan. Jadi berbudaya lingkungan itu maksudnya kita harus lebih peduli dengan lingkungan ya. Kalau begitu kita langsung ganti saja redaksinya dengan peduli lingkungan supaya tidak ambigu dan memang yang mau kita capai adalah yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi mulai dari diri sendiri, peduli terhadap lingkungan sekitar kita, dan berbudayanya kita taruh di berbudaya hidup sehat, supaya hidup sehat itu menjadi budaya, bukan hanya menjadi sekedar program, tapi benar-benar dipraktekkan, benar-benar dijalankan oleh anak-anak baik di sekolah maupun di dalam kehidupannya sehari-hari di rumah gitu. Makanya mungkin sedikit perbedaannya, tapi ada makna yang lebih luas dan lebih